Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang metodologi perhitungan waris. Yang pertama, yaitu langkah awal membagi waris, yaitu ada 4 tahap, yaitu membagi harta bersama antara suami dan istri. Yang kedua, membayar hutang pewaris. Yang ketiga, biaya kepengurusan mayit, dan yang terakhir yaitu melaksanakan wasiat mayit. Setelah itu dilakukan langkah pembagian waris. Yang pertama, menentukan ahli waris. Yang kedua, menentukan ahli waris asobah. Yang ketiga, menentukan ahli waris yang terhijab. Yang keempat, menentukan bagian waris. Yang kelima, menentukan asal masalah. Dan yang terakhir, menyelesaikan kasus. Yang kedua yaitu ahli waris yang mendapatkan hak. Yang pertama, ahli waris yang berdasarkan hubungan kerabat itu ada dua. Yang pertama, ahli waris nasabiyah, seperti anak ke bawah atau ayah ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris yang ada sebab seperti perkawinan atau perbudakan. Yang kedua yaitu ahli waris berdasarkan kadar perolehan harta. Ada dua, dawil furud, yaitu ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya oleh Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua yaitu asobah atau ahli waris yang mendapatkan sisa harta. Yang ketiga pembahasannya yaitu tentang metode perhitungan bagian dawil furud. Yang pertama, kita mengidentifikasi ahli waris dan bagiannya. Yang kedua, menentukan pokok masalah. Yang ketiga, menghitung siham. Dan yang keempat, verifikasi penyesuaian. Pembahasan yang keempat yaitu metode perhitungan bagian asobah. Yang pertama, apabila muwaris hanya meninggalkan asobah, maka ia mendapatkan semua harta. Apabila muwaris meninggalkan dawil furud dan asobah, maka warisannya dibagikan kepada dawil furud, kemudian sisanya diberikan kepada asobah. Dan yang ketiga, bila setelah dibagikan kepada dawil furud harta warisannya tidak tersisa, maka asobah tidak mendapatkan apa-apa. Pembahasan yang kelima yaitu menyelesaikan kasus aul. Yang pertama, menghitung jumlah total bagian yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris. Dan yang kedua yaitu menyesuaikan bagian dengan cara menambah angka pembagian agar total pembagiannya tidak melebihi harta yang ada. Yang keenam yaitu menyelesaikan kasus rot. Proses penyelesaian kasus rot itu dimulai dengan mengidentifikasi jumlah sisa harta, kemudian sisa hartanya dibagikan kepada ahli waris yang dengan proporsi yang sesuai. Kemudian pembahasan yang ketujuh, yaitu membuat tabel perhitungan waris. Yang pertama, mengidentifikasi ahli waris dan bagian mereka masing-masing. Kemudian jumlah harta yang ada dihitung dan menyesuaikan. Jika jumlah harta warisan tidak mencukupi atau lebih harus dikembalikan kembali. Yang nomor 8, membuat diagram perhitungan waris. Itu dibuat dalam bentuk lingkaran atau grafik pohon yang masing-masing bagian mewakili proporsi harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Dan yang terakhir yaitu menggunakan software atau aplikasi perhitungan waris. Salah satu keuntungannya adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan melakukan perhitungan secara otomatis. Aplikasi ini dapat memproses data dengan cepat dan mengurangi kesalahan dalam menentukan bagian waris yang harus diterima oleh setiap ahli waris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.